Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk bisa kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, agama yang kita yakini kebenarannya yaitu Islam, yang berusaha kita pahami, kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Dan tentunya juga kita berharap apa yang telah kita lakukan di pagi hari ini untuk datang ke rumah Allah, menghadiri majelis ilmu, semoga Allah catat sebagai amal saleh. Amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, kita akan mencoba membahas satu tema yang kita butuhkan, yaitu berjudul masuk neraka karena amal soleh. Judul kita adalah masuk neraka karena amal soleh. Tentunya kita agak kaget mendengar judul ini, karena kok bisa masuk neraka karena amal soleh? Bukankah dengan amal soleh itu menjadikan seseorang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah? Dan tentunya mereka lebih layak untuk masuk ke dalam surga. Tapi kenapa melakukan amal soleh yang begitu banyak? Dan amal soleh di sini amal soleh yang benar ya. Amal soleh yang sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tetapi menyebabkan orang tersebut masuk juga ke dalam neraka. Amalnya sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, tata cara ibadahnya, gerakannya, ucapannya, ya, bacaannya, semuanya sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata, naudzubillah min dzalik, seorang hamba bisa saja masuk ke dalam neraka disebabkan amal soleh yang telah dia lakukan. Pasti ada masalah pada amal soleh tersebut. Jika tidak ada masalah, tentunya dia layak untuk mendapatkan surga. Nah, kita lihat bahwa amalan dalam Islam itu akan bermanfaat, akan berpahala, dan dianggap sah apabila amal itu memenuhi dua persyaratan. Dua syarat untuk diterimanya amalan. Amal ibadah yang dilakukan sampai mati. Dua syarat ini adalah, pertama, ikhlas. Harus ikhlas niat kita dalam melakukan ibadah. Apapun yang kita persembahkan kepada Allah. Tidak boleh kita riya, tidak boleh kita sum'ah, menceritakan ingin dipuji, riya, pamer, ingin dipuji, mempertontonkan amal, memamerkan amalan, atau ujub, berbangga-bangga dengan amalan yang telah kita lakukan. Ujub, atau sombong. Na'udzubillah. Dan ini semuanya ada di hati. Masalah riya, sum'ah, ujub, dan sombong. Berarti tidak ikhlas. Ada kemunafikan di hati seorang muslim yang tujuannya ingin dipuji, ingin tenar, ingin viral, ingin heboh, ya, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, dan lain-lain. Nah, jadi harus ikhlas niat kita termasuk datang ke tempat ini.
Yang kedua, amal harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Syarat yang kedua, ikhlas dan mengikuti sunnah. Salah satu tidak ada, maka amal itu tertolak. Salah satu tidak ada, ikhlas tidak ada, atau mungkin amalnya tidak sesuai sunnah, tidak sesuai syariat, tidak sesuai tuntunan, keterangan, dalil, contoh dari Nabi SAW dan para sahabatnya, maka ibadah itu tertolak. Nah, kita lihat di sini bahwa judul kita adalah masuk neraka karena amal saleh. Berarti amalnya sudah benar. Berarti dia bermasalah di mana? Di niatnya. Dan ini adalah perkara yang paling sulit dalam Islam. Begitu banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, tetapi mereka jatuh kepada masalah hatinya. Masalah niatnya. Di mana mereka tidak ikhlas dalam beribadah, dalam mempersembahkan amal yang mereka lakukan untuk Allah, tidak ikhlas. Ada unsur-unsur pembatal keikhlasan. Dan ini paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Jatuh bangun kita. Kadang kita ikhlas, kadang tidak. Kadang riya, kadang ujub, kadang sombong, dan lain-lain. Na'udzubillah. Meskipun bisa jadi amal kita sudah sesuai dengan sunnah. Karena tidak layak untuk diterima, tidak memenuhi persyaratan, satu sisi dia mengikuti sunnah tata cara ibadahnya, tetapi tidak diiringi dengan niat yang ikhlas, artinya ibadah itu berarti tidak diterima. Dan bahkan dia berdosa besar. Riya itu termasuk syirik kecil. Dan juga ujub termasuk syirik kecil. Sum'ah juga termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil merupakan dosa besar. Dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, riya itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk. Perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk, itu riya, karena dia ingin mendapatkan pujian manusia. Adapun ujub, kata beliau, adalah perbuatan syirik kepada Allah karena mengikuti hawa nafsu. Itu bedanya riya dan ujub. Riya itu syirik kepada Allah karena makhluk ingin mendapatkan sesuatu dari manusia. Pujian ya dari manusia dengan ucapan-ucapan yang menyanjung dirinya dan seterusnya. Adapun ujub juga merupakan perbuatan syirik, yaitu syirik kecil, yaitu perbuatan syirik kepada Allah karena mengikuti hawa nafsu. Nah, demikian jemaah sekalian. Setelah kita tahu masalah ini, maka hendaknya kita persiapkan ibadah kita itu dengan dua syarat yang mesti ada pada diri kita. Ikhlaskan niat, selalu kita berusaha untuk ikhlas, dan jangan melakukan sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan keikhlasan. Tinggalkan riya, tinggalkan sum'ah, tinggalkan ujub, tinggalkan kesombongan. Tidak boleh kita melakukannya. Dan nanti di akhirat, surga atau nerakanya seseorang tentunya dia harus ibadahnya ikhlas dan mengikuti sunnah. Dua-duanya digabungkan. Bukan salah satu ditinggalkan. Seseorang yang sudah ikhlas dan mengikuti sunnah menurut perkiraan dirinya sendiri, itu pun belum ada jaminan akan selamat nanti di akhirat. Betul enggak? Kita merasa sudah ikhlas. Kita merasa sudah mengikuti sunnah. Tata caranya sesuai dengan dalil. Tapi nggak ada jaminan juga semua amal kita masih misteri. Apalagi kalau betul-betul memang kita sadar bahwa kita tidak ikhlas. Dan ini kita saksikan pada kaum muslimin, kalau sudah ikhlas seseorang dengan keikhlasan yang benar, pasti dia akan mengikuti sunnah. Kenapa kaum muslimin banyak yang tidak mau mengikuti sunnah, tata cara beragama yang benar, dengan mengikuti contoh tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, karena mereka belum ikhlas. Ikhlas itu modal untuk bisa mengikuti sunnah. Ikhlas artinya dia betul-betul totalitas, tunduk, patuh, menyerahkan semuanya kepada Allah dan Nabi untuk mengatur bagaimana cara dia beragama. Itu ikhlas. Dia mau mengikuti sunnah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Apa kata Rasul? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Tetapi orang yang tidak mau mengikuti sunnah, tata cara beragama, mengikuti Nabi dan para sahabat,
Mereka mau beragama dengan mengikuti hawa nafsunya, perasaannya, logikanya, ridho manusia dan kepentingan dunianya. Berarti Anda belum ikhlas. Andai kata pun mereka sudah betul-betul mengikuti sunnah, tidak ikhlas, maka bisa jadi mendapatkan siksa api neraka. Bagaimana lagi kalau betul-betul amalannya belum juga sunnah, tambah lagi juga belum ikhlas. Nah, kita lihat bagaimana perkataan dari Sa'id bin Jubair. Seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi SAW, rahimahullah, beliau menyebutkan suatu perkataan yang bagus sekali. Innal abda la ya'malul hasanah fayadkhulu bihan nar. Kata beliau, Sa'id bin Jubair rahimahullah, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia melakukan kebaikan, ketaatan, amal saleh, tetapi justru dia masuk neraka. Masuk neraka karena amal saleh. Nah, ini perkataan sebetulnya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, innal abda la ya'malul hasanah fayadkhulu bihan nar. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia melakukan amal kebaikan, amal ketaatan, amal soleh ini, amal soleh itu, amal soleh ini, amal soleh itu. Masya Allah kan, banyak amal solehnya. Tetapi justru dia masuk neraka. Tidak bermanfaat amal soleh yang dia lakukan. Dan sebaliknya kata beliau, ada pula seorang hamba yang melakukan dosa-dosa. Tetapi justru ia masuk surga. Dengan dosanya itu dia masuk surga. Kok bisa ya? Melakukan amal soleh tapi masuk neraka, ada yang melakukan dosa tapi justru masuk surga. Maka beliau pun menjelaskan, Sa'id bin Jubair rahimahullah, ada pun yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan, dia masuk neraka. Kenapa? Karena ia merasa ujub, berbangga dengan amal yang mereka miliki. Merasa ujub, membangga-banggakan dirinya akan amal yang telah dia lakukan, yang telah dia persembahkan kepada Allah. Bayangkan, ujub itu bukan ingin pamer kepada manusia, tapi bicara dengan dirinya sendiri. Hebat saya. Nggak nyangka saya sehebat ini. Tidak ada orang yang bisa seperti saya. Sayalah orang yang paling ahli. Sayalah yang paling berilmu. Sayalah yang paling banyak beramal. Bicara dengan dirinya sendiri. Bukan ingin mendapatkan pujian manusia, sekedar ujub saja. Sa'id bin Jubair mengatakan orang tersebut melakukan berbagai macam amal soleh, tapi menyebabkan dia masuk neraka. Tidak bermanfaat karena ujub yang dia miliki. Tidak bermanfaat. Dan akhirnya dia berbangga-bangga dengan dirinya dan mengakibatkan ia masuk neraka. Baru sekedar ujub yang dicontohkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Bagaimana kalau dia juga melakukan riya juga, sum'ah juga, sombong juga, baru segera contoh satu, ujub, masuk neraka karena amal solehnya. Hanya semata-mata ujub. Na'udzubillah. Adapun sebaliknya yang melakukan dosa ini, dosa itu, dosa, banyak sekali dosa yang dia lakukan, ya, justru dia masuk ke dalam surga. Kok bisa? Karena dengan dosa itu ternyata dia ingat selalu dengan dosa-dosanya. Kemudian dia senantiasa takut akan dosa itu akan mendapatkan balasan hukuman dari Allah. Akhirnya dia pun bertaubat. Dan dengan sebab taubat itulah dia masuk ke dalam surga. Masuk surga karena dosa. Karena dengan dosa tersebut selalu teringat, selalu terpandang dengan kedua matanya, dan selalu ketakutan dia dengan ancaman dan siksaan dari Allah dengan dosa tersebut. Akhirnya dia pun bertaubat. Nah, jadi manfaat juga dosa yang dia lakukan itu ternyata. Karena dengan dosa itu akhirnya tumbuh rasa takut. Dan akhirnya taubat dan akhirnya masuk surga. Tapi yang kita bahas ini adalah yang pertama. Yaitu orang yang ternyata dia beramal saleh. Beramal saleh, beramal saleh. Tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Ini bukan masalah sepele jamaah sekalian. Masalah yang paling berat dalam Islam adalah istiqomah
hati untuk senantiasa lurus, ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena kita tahu kita manusia, bukan malaikat. Yang kita lihat dalam perjalanan hidup kita, ikhlas dan tidak ikhlas itu bisa berubah per detik. 1 menit yang lalu, atau jangan 1 menit ya, 1 detik dah. 1 detik yang lalu kita ikhlas. 1 detik kemudian sudah tidak ikhlas. Habis capek, letih, lelah selama di dunia, habis semuanya, bahkan dosa, termasuk syirik kecil. Syirik terbagi 2, ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik ini mempersekutukan Allah. Kalau syirik besar, ya membatalkan keislaman, keluar dari Islam, murtad. Tapi kalau syirik kecil, seperti riya, sum'ah, ujub, ya, maka ini tidak dianggap mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi termasuk bagian dari syirik kecil. Dan itu merupakan dosa besar. Jangankan jamaahnya, ustadznya pun, bahkan ulama pun mengatakan, ini amal yang paling berat. Maka jangan main-main kita. Karena setiap amal itu ada godaan-godaan syaitan yang berusaha untuk menjadikan amal itu sia-sia. Lagi sholat, ya, lagi haji, lagi umroh, lagi berkorban, menyembelih hewan sapi atau kambing. Ada itu peluang-peluang untuk riya, pamer, mempertontonkan amalan, difoto, divideokan, masukin sosial medianya. Nanti banyak pujian-pujian, dia semakin senang. Kalau ada yang mencela, mengkritik, maka dia pun semakin marah. Tujuannya untuk manusia, agar mendapatkan pujian terkenal, populer. Lagi di Padang Arafah, ada videonya. Di depan Ka'bah, ada foto dan videonya. Subhanallah. Ketika memakai pakaian ihram, atau ketika datang ke majelis ilmu seperti ini, meskipun videonya nggak ada barangkali, tapi Allah tahu niat kita masing-masing. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan jamaah sekalian, ini hadis yang sangat menakutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Apa kata Nabi SAW? Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arda minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, ya'ni rihaha. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk meraih wajah Allah, datang ke majelis ilmu, datang ke masjid. Ini amal soleh bukan? Amal soleh kan? Amal soleh yang besar, amal soleh yang agung dan mulia. Allah menyenangi ketika hambanya mendatangi majelis ilmu di masjid untuk belajar tentang Islam, untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Tetapi ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini, ternyata niatnya andai kata tidak ikhlas. Kata Nabi SAW, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk meraih wajah Allah Azza wa Jal, ternyata dia tujuannya bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Datang, duduk, diam, dengar di majelis ilmu, di masjid, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Ini amal saleh. Yang dipelajari adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Benar ilmunya, tapi niatnya ternyata bukan untuk meraih wajah Allah, maka orang tersebut tidak akan mencium aroma wanginya surga nanti pada hari kiamat. Tidak akan mencium aroma wanginya surga. Jangankan masuk surga, mencium aroma wanginya surga saja tidak bisa. Sedangkan untuk bisa masuk surga, seseorang itu sebelum masuk surga, dia sudah mencium aroma wanginya. Dapat tercium, kata Nabi, sejauh 40 tahun perjalanan. Ini masalah gaib. Kita belum pernah ke sana kan? Tapi karena Nabi yang mengatakan dalam hadis yang sahih, maka kita imani dan kita yakini.
dapat mencium wanginya sorga 40 tahun perjalanan sebelum masuk ke dalam sorga. Tapi orang yang ternyata datang ke majelis ilmu seperti ini, yang betul-betul insya Allah amal saleh, amal yang benar, karena memang diperintahkan wajib untuk belajar datang ke majelis ilmu, bahkan di masjid, tempat yang mulia, rumah Allah. Tapi gara-gara niatnya bukan untuk meraih wajah Allah, tidak lagi disebut amal soleh itu bermanfaat. Tidak akan mencium aroma wanginya sorga. Berarti kemana orang tersebut? Ada di mana dia? Di neraka. Tidak masuk sorga, tidak mencium aroma wanginya sorga sebelum bisa masuk sorga, berarti ada di mana dia? Ada di neraka. Dia datang ke masjid rajin, pagi di mana belajar, siang di mana, sore di mana, Masya Allah. Ikhwan ini, ibu ini, akhwat ini, ada di mana-mana. Orang sering melihat kehadiran dia. Di masjid ini ada, habis dari sini, datang lagi ke masjid yang lain. Ada ustadz yang lain dengan tema yang berbeda-beda. Masya Allah, bagus kan? Wah, dia memanfaatkan waktu amal salehnya dengan menuntut ilmu. Amal saleh itu banyak, bukan hanya salat saja. Dengan datang ke majelis ilmu adalah amal saleh yang luar biasa. Tapi kan kita nggak tahu apa niat masing-masing. Allah yang mengetahui. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada di dada kita, yang ada di hati kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Apa yang ada di hati, Allah tahu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian tahu apa yang ada di hati kalian. Mau lari kemana kita? Ainal mafar? Mau lari kemana? Semua isi hati kita Allah tahu. Jadi contoh ya jamaah sekalian, datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, perbuatan mulia, kita sisihkan waktu, Masya Allah, ini hari libur, kita bawa istri, bawa suami, bawa anak, barangkali sama teman-teman, kita datang ke masjid mendengarkan, ini pahalanya besar, dan bisa menjadi sebab orang tersebut dimudahkan untuk masuk ke dalam sorga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dari rumah kemari atau dari mana kemari ke masjid ini, perjalanan jauh atau dekat, betul-betul karena Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Peluang untuk masuk surga sangat besar sekali bagi orang yang datang di majelis ilmu. Tapi ternyata Rasulullah menyebutkan tadi bahwa orang tersebut tidak akan mencium aroma wanginya surga. Kenapa? Karena ternyata riya. Datang ke majelis ilmu ingin pamer. Datang ke majelis ilmu ingin dipuji oleh teman-temannya. Datang ke majelis ilmu untuk menceritakan ke orang lain. Tadi saya ke sini, saya ke sini, saya ke sini. Diceritakan bagaimana capeknya dia dalam perjalanan, macet juga, aduh. Ngedumel dengan kedatangan dia. Itu kan ujian. Mungkin datang kemari ada macetnya. Mungkin kemari ada peluh keringatnya. Mungkin datang kemari ada ujian dan cobaannya. Tapi dia ceritakan bagaimana capeknya dia. Untuk menceritakan bahwa saya capek loh untuk ibadah ini. Ternyata subhanallah. Amal solehnya dengan cara menuntut ilmu. Menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Atau mungkin dia ujub, berbangga-bangga dengan apa yang telah dia miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai seorang hamba yang berbangga-bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Seharusnya kita bersyukur. Dan kalau setelah melakukan amal saleh, seharusnya kita takut kalau amal tersebut tidak diterima oleh Allah. Bukan merasa pede dengan amal tersebut, pasti tidak ada jaminan jamaah sekalian. Kalau Rasulullah SAW sudah jelas, diterima taubatnya, diampuni dosanya, para sahabat juga demikian, dijanjikan oleh Nabi SAW, Allah turunkan wahyu di surah At-Taubah, laqad taballah, Allah menerima taubatnya Nabi dan para sahabat dari Muhajirin dan Ansar. Allahu Akbar. Kita kan belum ada kepastian. Hati-hati jamaah sekalian ya, ini peringatan buat saya dan semuanya, karena kita ini mungkin sudah semangat ini untuk mendatangi majelis ilmu. Dari sini kemana lagi? Hari ini berapa kali kajian? Kemarin, besok, dan seterusnya.
Apalagi ibu-ibu itu. Ngajinya dari Senin ketemu Senin. Masya Allah, semangatnya tiap hari di mana-mana. Senin di mana, Selasa di mana. Kalau laki-laki kan mungkin ikhwan ya, mungkin kerja di kantor mencari nafkah. Tapi kalau ibu-ibu semangat, tiap hari biasanya ada kajian mereka. Hati-hati dengan niat. Ketemu lagi teman-teman, oh kamu ini solehah ya. Dipujilah sama temannya. Oh kamu ini rajin banget. Iya dong, siapa dulu? Dipuji bukan makin takut, tapi makin diangkat dirinya. Iya dong, siapa dulu? Seharusnya mereka semua mencontoh saya. Saya ini udah jelas surganya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Tiap hari datang ke kajian, tiap hari belajar, tiap hari datang ke majelis ilmu, ujung-ujungnya neraka. Dicatat ilmunya, didengar, dipahami, ya. Mungkin diamalkan, tapi tujuannya, niatnya yang ada di hati. Manusia tidak tahu dan kita tidak boleh buruk sangka. Dengan ujub saja membahayakan, apalagi ditambah dengan riya, sum'ah dan sombong. Na'udzubillah. Apakah bisa mendapatkan keselamatan nanti di akhirat? Tidak bisa. Apa kata Allah? Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ini ayat yang dibaca oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sebelum beliau wafat. Ketika beliau melihat datangnya malaikat untuk mencabut nyawanya, maka beliau membaca ayat ini. Subhanallah. Dan beliau menceritakan, yang datang kepada aku ini bukan manusia dan bukan jin. Beliau ingin memberitahu bahwa yang datang ini adalah malaikat yang siap-siap untuk mencabut nyawanya. Sebelum dicabut, beliau membaca ayat ini. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Di surah Al-Qasas. Di surah ke-28 ayat ke-83. Di surah ke-28 ayat ke-83. Ya. Apa arti dari firman Allah tersebut? Tilkad darul akhirah. Negeri akhirat itu, kata Allah, kami peruntukkan, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri, tidak melakukan perbuatan sombong, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu tidak diberikan kepada orang yang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang tidak menginginkan melakukan perbuatan sombong. Dan mereka pun tidak melakukan perbuatan rusak di muka bumi. Kerusakan-kerusakan dengan dosa-dosa begitu banyak. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Akhirat itu diperuntukkan bagi orang yang tidak sombong. Bukan sombong. Sombong itu di hati. Datang ke majelis ilmu sombong. Sholat sombong. Sombong itu juga termasuk yang membatalkan amal soleh. Selain ujub tadi. Apa bedanya ujub dan sombong? Iblis melakukan dosa di langit. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Dia hasad dengan Nabi Adam, apa sebabnya? Sombong. Sombong itu berasal dari mana? Ujub. Cikal bakal. Sebelum terjadinya kesombongan, orang itu akan ujub dulu. Dari ujub melahirkan kesombongan. Ujub itu apa? Seseorang yang membanggakan dirinya tanpa merendahkan dan meremehkan orang lain. Itu ujub. Dia berbangga-bangga dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan nasabnya, dengan kekayaannya, ya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya. Dia berbangga-bangga dengan dirinya, tapi tidak merendahkan dan meremehkan orang lain. Itu ujub. Ini cikal bakal dosa besar dari iblis, la'natullah alaihi. Nah, kemudian dari ujub itulah timbul sombong. Apa itu sombong? Sombong itu membangga-banggakan dirinya
dan juga merendahkan dan meremehkan orang lain. Itu bedanya, ujub dan sombong. Sama-sama dosa besar. Ujub membanggakan diri, tapi tidak meremehkan dan merendahkan orang lain. Dia bicara dengan dirinya sendiri. Saya ini nasab yang ke-38. Cucunya Nabi Muhammad SAW. Ada nggak ngomong seperti itu? Berbangga-bangga dengan nasabnya. Nasab keturunan silsilah yang ke-38. 37, 29, 28. Berbangga-bangga dengan nasabnya. Apakah bermanfaat? Justru dengan berbangga-bangga itu menyebabkan dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kalaupun benar nasab itu memang kepada Rasulullah, tidak bermanfaat. Karena yang Allah inginkan takwanya mana? Bukan sekedar nasab. Bahkan berbangga-bangga dengan nasabnya, itu juga dosa. Apalagi dengan riya, tampil juga dia, sum'ah juga, sombong juga. Sombong itu adalah berbangga-bangga dengan nasabnya, berbangga-bangga dengan ilmunya, berbangga-bangga dengan amalnya, berbangga-bangga dengan kekayaannya, ibadahnya, kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya. Kemudian dia sekaligus merendahkan orang lain. Nah, itu sombong. Tilka darul akhirah, negeri akhirat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mau menyombongkan diri selama di dunia dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan itulah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sih mau kita sombongkan jamaah sekalian? Antum punya apa? Ana punya apa? Enggak punya apa-apa. Kita lahir ke alam dunia tanpa memiliki sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kita dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi kata Allah, la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa, enggak punya ilmu, enggak punya pakaian bahkan telanjang, belum dikhitan. Apa yang mau kita banggakan? Saat ini kita punya baju, kita punya mobil, kita punya kendaraan yang bagus, rumah yang megah, itu semua milik Allah. Apapun yang ada di bumi dan di langit, dunia dan akhirat, semuanya milik Allah, bukan milik kita pada hakikatnya. Termasuk jasad kita ini, tangan kita, kaki, mata, telinga, semua. Kita punya jasad ini. Ini pun milik Allah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Kenapa kita berbangga-bangga? Kita bisa beramal soleh pun karena Allah memberikan hidayah. Kita bisa datang ke masjid ini mendengarkan kajian pun karena Allah memberikan hidayah. Allah berikan taufik, Allah gerakkan hati kita. Coba kalau Allah tidak berikan hidayah dan taufik, nggak mungkin bisa datang ke masjid ini. Adanya kita, termasuk saya, kita semua sama. Digerakkan oleh Allah. Karena ada keinginan, ingin datang, Allah berikan bantuan, Allah kuatkan iman kita. Nah, seperti itu ya. Jadi, masuk neraka karena amal saleh. Ini terjadi dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Memang ada masuk surga karena dosa. Dengan dosa-dosa itu ternyata menjadikan dia takut, lalu dia bertobat, lalu masuk ke dalam surga. Ada, tetapi mohon maaf, survei membuktikan, Allah dan Rasul menceritakan dalam Al-Quran dan hadis, justru yang lebih banyak bukannya masuk surga karena dosa menyebabkan dia tobat, tapi justru banyak manusia, lebih banyak manusia yang mereka masuk neraka akibat dari amal solehnya. Kalau orang kafir jelas, mereka akan kekal abadi selama-lamanya di neraka. Orang munafik, inilah jadi masalah. Muslim terbagi dua, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Muslim yang mukmin, insya Allah mereka selalu memperbaiki dirinya, mereka beristighfar, mereka bertaubat, kembali lagi jatuh bangun, mereka tobat lagi, jatuh bangun, mereka tobat lagi, selalu merasa kurang, selalu merasa nggak punya apa-apa, padahal mereka sudah bertakwa. Selalu merasa luar biasa dosa saya, padahal dosanya sedikit. Itu mukmin. Tapi kalau muslim munafik, selalu merasa hebat dirinya, padahal nggak punya apa-apa. Dan kalaupun mereka beramal soleh, ujung-ujungnya neraka. Orang munafik itu. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Muslim munafik. Amal solehnya banyak,
tapi ujung-ujungnya neraka. Allah tidak berikan ampunan kepada mereka. Niatnya salah, meskipun amalnya benar. Di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik sholat di belakang Rasulullah. Mereka sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan itu. Tapi mereka munafik, muslim munafik. Niatnya mereka beribadah bukan karena Allah. Sehingga menyebabkan dia atau mereka diancam dengan siksa api neraka. Maka hati-hatilah jamaah sekalian. Nggak mungkin lah kita ini nggak punya dosa ya. Kita ini manusia biasa, bukan malaikat. Dan andai kata kita nggak punya dosa, bisa nggak sih? Andai kata kita nggak punya dosa, ada suatu perkara yang akan datang kepada kita dan itu lebih berbahaya. Apa itu? Andai kata kita nggak punya dosa, maka akan datanglah suatu perkara yang lebih dahsyat kepada kita. Apa itu? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Hadis ini dianggap derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Lau lam takunu tudhnibun, lau lam takunu tudhnibun, khasyitu alaikum ma huwa akbar min dhalik al-ujub, al-ujub." Kata Nabi SAW, "Lau lam takunu tudhnibun," seandainya kalian tidak melakukan perbuatan dosa, seandainya kalian nggak punya dosa. Ini kan seandainya, padahal manusia nggak mungkin kan, pasti punya dosa. Cuma orang bertakwa itu dosanya semakin hari semakin sedikit. Itulah orang bertakwa. Tapi nggak punya dosa sama sekali nggak mungkin, karena memang manusia ini adalah sudah ditakdirkan pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi Rasul mengatakan seandainya, laulam takunu tudhnibun, seandainya kalian nggak punya dosa, khasyitu alaikum, aku khawatir, kata Nabi, akan tertimpa kepada kalian suatu perkara yang lebih besar lagi, yang lebih berbahaya bagi kalian. Apa itu? Al-ujub. Al-ujub. 2 kali Rasul mengatakan. Ujub, ujub. Andai kata nggak punya dosa, kalian akan tertimpa penyakit ujub. Seandainya tidak punya dosa, akan juga tertimpa suatu perkara yang sangat berbahaya bagi manusia. Ujub. Ini seandainya nggak punya dosa. Tapi ternyata kita adalah pendosa. Dan dosa kita banyak. Yang nggak punya dosa saja punya peluang untuk tertimpa penyakit ujub. Apalagi yang memang dosanya banyak seperti kita. Tentunya peluang untuk mendapatkan ujub, riya, sum'ah, pamer, ingin terkenal, ingin dipuji, berbangga-bangga, sombong, lebih besar lagi peluang untuk bisa melakukan perbuatan seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Berbangga-bangga dengan jenggotnya, berbangga-bangga dengan pakaiannya, jubahnya, dengan sorbannya, berbangga-bangga dengan jilbabnya, dengan cadarnya. Allahu Akbar. Casingnya itu tidak ada jaminan. Memang kita berusaha mengikuti sunnah, cara berpakaian kita, penampilan kita. Tapi, kalaupun sudah mengikuti sunnah, cara kita berpakaian dan penampilan kita, tapi itu tidak ada jaminan kalau dia akan terhindar dari siksa api neraka. Jadi bagaimana? Tentunya kita harus perhatikan di hati kita ini, apakah sudah bersih atau tidak. Karena inilah pandangan tatapan yang pertama kali Allah kepada kita, mas sekalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupamu dan hartamu. Allah nggak lihat. Meskipun kamu miskin, pendek, tinggi, hitam, putih, cantik, Allah nggak lihat. Itu semua Allah yang menjadikan. Tetapi kata Nabi SAW, Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Itu yang Allah lihat pada diri kita, jamaah sekalian. Allah melihat kepada hati kita dan amal kita.
Apakah hati sudah bersih, sudah ikhlas, tidak ada penyakit-penyakit yang ada di hati, tidak ada kemaksiatan di hati, tidak ada riya, sum'ah, ujub, sombong, buruk sangka kepada Allah, hasad, iri, dengki, dendam. Apakah sudah bersih hati ini? Itu pandangan Allah yang pertama kali. Kalau sudah beres, baru Allah melihat amal seseorang. Amalnya sudah sesuai sunnah atau belum. Andai kata amal sudah sesuai sunnah, tapi hatinya bermasalah, tidak ikhlas, maka amal tidak diterima. Atau mungkin sudah ikhlas, Masya Allah ya, niatnya, tapi amalnya tidak mengikuti sunnah. Cara beragamanya, cara beribadahnya dibuat-buat sendiri, dikarang-karang sendiri, ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, nggak ada contoh, keterangan dan dalilnya. Nah itu pun juga tidak diterima amal tersebut. Dan diancam dengan neraka juga. Tidak ikhlas diancam dengan neraka, atau mungkin sudah ikhlas tapi amalnya tidak sesuai sunnah, diancam juga dengan neraka. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang sahih, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang amal tersebut tidak berasal keterangannya dari kami, tidak berdasarkan contoh dan dalil dari Rasulullah dan para sahabat, amal itu tertolak. Dan kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam masalah agama yang Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengajarkannya. Jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama karena agama sudah sempurna. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru yang tidak ada tuntunan, contoh, dalil, keterangan dari Nabi SAW dan para sahabat, kata Nabi, itu adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap bid'ah. Bid'ah itu dosa. Bid'ah itu kemungkaran. Kan kata Nabi, bid'ah itu dosa dan setiap dosa berada di mana? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Berarti enggak boleh juga kita asal-asalan dalam beribadah. Jadi dua-duanya harus benar. Ini konsep kita dalam beragama yang harus dipahami dan diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Dan orang bertakwa itu sangat berhati-hati dalam beragama. Tidak mau sembarangan. Ini dalilnya ada, contohnya ada, keterangannya ada, pernah dipraktekkan, pernah diamalkan, pernah didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oke, saya akan lakukan dengan sesuai kemampuan saya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, keterangan, contoh, tuntunan, dalil, Quran maupun hadis tidak ada. Rasulullah dan para sahabat juga tidak pernah melakukan. Generasi berikutnya pun tidak pernah melakukan. Generasi berikutnya lagi. Jangan coba-coba kita lakukan. Karena agama ini sudah sempurna. Ya, demikian jamaah sekalian. Jadi, hati-hatilah kita dengan apa yang ada di hati kita ini. Karena disebutkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa ada seorang hamba yang mereka melakukan amal saleh, tapi ternyata dengan amal saleh itu menyebabkan dia masuk neraka. Dan beliau hanya mencontohkan tentang ujub saja, padahal bisa jadi dengan sebab yang lain, mungkin riya, mungkin sum'ah atau sombong. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Kata Nabi SAW, jangan kalian merasa kagum, takjub dengan amalan seseorang. Wah, hebat ibadahnya. Kita kagum ya, gimana sholat malamnya. Wah, hebat ya, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, kita sekali aja belum. Ngajinya Masya Allah, kita takjub dengan seseorang. Kata Nabi, jangan kamu takjub dengan apa yang dia lakukan. Amal solehnya terlihat oleh manusia bahwa dia orang yang luar biasa. Dia tunjukkan kepada manusia, kamu jangan takjub dengan amal orang tersebut, sehingga kalian melihat amal pada akhir hayatnya. Lihat ketika dia mati. Lihat nanti di akhirat, bagaimana kondisi orang tersebut. Karena sebagus apapun ibadah seseorang, sebanyak apapun ibadah seseorang, tetap semuanya masih misteri. Coba lihat. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surah An-Najm ayat ke-32. Di surah An-Najm ayat ke-32 Allah menjelaskan bahwa
fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa diri kamu itu suci. Jangan kamu merasa diri kamu itu sudah hebat. Atau memandang orang lain, orang itu hebat ya. Itu kan kata kita, kata Allah. Kita nggak tahu akhir hidup kita. Kita pun tidak tahu akhir hidup orang lain. Sesungguhnya Allah yang paling mengetahui siapa di antara kita orang yang paling bertakwa. Yuk, jemaah sekalian, mari kita bersihkan hati kita, ikhlaskan niat kita, jangan sampai masuk neraka karena amal soleh. Ini orang yang beramal soleh loh. Kita nggak bicara orang yang tidak beribadah. Kalau tidak beribadah, Muslim tapi nggak ibadah, nggak sholat, nggak puasa, segala macam, terbuka aurat, tidak mau ngaji. Wah, ini peluang yang besar. Peluang yang besar saya katakan mendapatkan hukuman, siksaan, balasan, hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat. Tapi yang kita bahas hari ini adalah orang yang banyak ibadah. Nah, ini yang kita takutkan. Orang yang banyak ibadah dan terlihat oleh manusia, wah ibadahnya banyak. Dan mereka pun juga cerita kepada kita. Ngaji di mana, taklim di mana, ustadznya siapa. Bahkan mereka pun foto-foto sama ustadznya. Dimasukin di Instagramnya. Waduh, antum ketemu ustadz ini ya, ada fotonya. Nanti kajian ada lagi fotonya. Banyak foto-foto bersama ustadznya. Setiap kajian datang foto dengan ustadznya. Setiap kajian datang foto dengan ustadznya. Saya temukan itu. Ada ikhwan yang begitu. Saya temukan di Instagramnya dia. Dengan berbagai macam ustadz dia foto-foto. Saya katakan, untuk apa antum menampilkan seperti ini? Antum datang ke majelis ilmu seperti ini untuk ngaji. Bersihkan hati. Untuk foto-foto dengan ustadz. Termasuk saya pun di fotonya juga. Awalnya barangkali untuk dokumentasi pribadi ya. Ya sudahlah, saya berbaik sangka. Kemudian ada ikhwan ngasih tahu, Pak Ustadz coba lihat di Instagramnya. Saya lihat, Masya Allah. Foto saya ada, Ustadz Firanda ada, Ustadz ini. Banyak sekali. Dia berfoto dengan banyak ustadz setiap kajian. Ini kan berbahaya jamaah sekalian. Saya tidak suuzon kepada ikhwan tersebut. Tapi ini berbahaya. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan selalu ikhlas ketika dipandang oleh followersnya? Wah, antum ikut ngaji di sana. Wah, antum ikut ngaji di sana. Wah, antum kenal banyak ustadz ya? Apakah dengan banyak foto bersama ustadz, banyak kenal ustadz, itu bisa jaminan akan terhindar dari siksa api neraka? Apakah itu bisa jadi jaminan? Orang munafik bersama Rasulullah, tapi mereka masuk neraka. Mereka sholat bersama Rasulullah, bukan sama ustadz lagi. Orang munafik di belakang Rasulullah, bicara dengan Rasulullah, menampakkan kesolehannya di hadapan Rasulullah, tapi Allah mengatakan mereka masuk neraka. Karena Allah tahu niatnya. Allah bongkar isi hatinya. Sebelum di akhirat, di dunia Allah sudah bongkar, turun wahyu tentang mereka. Ketakutan mereka, ketahuan isi hatinya. Padahal mereka ketemu Rasul, bicara segala macam, ibadah bersama Rasulullah. Apa artinya antum berfoto-foto dan dengan bangganya menceritakan, nih foto saya ini sama Ustadz ini ada di Instagram saya, nih ada foto saya ini. Apa manfaatnya? Itu tidak menambah iman. Tidak menambah rasa takut kepada Allah, justru dikhawatirkan tumbuh ujub, sombong, ria, sum'ah. Padahal dia amal solehnya mungkin banyak. Datang kajian sana, kajian sini, di mana-mana masjid. Datang, Masya Allah, rajin. Nggak taunya dengan foto-foto seperti itu, saya khawatir. Nantinya berubah niatnya. Karena di situ banyak followersnya yang akan memberikan pujian-pujian kepadanya. Apakah dia bisa menjamin hatinya tetap istiqomah untuk ikhlas? Nggak ada yang bisa menjawab bahwa dia akan pasti istiqomah. Nggak bisa. Iman kadang naik, kadang turun. Pas naik mungkin saya ikhlas. Pas turun, nah, banyakkan mana naik dan turun? Apalagi ketika Allah cabut nyawanya, ketika kondisinya sedang turun, memang pengen riak semuanya, pengen ujub semuanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini musibah ini. Bahkan kita baca di hadis, mohon maaf jamaah sekalian ya, di hadis yang sangat menakutkan, Abu Hurairah saja sampai pingsan berkali-kali menceritakan hadis ini. Abu Hurairah yang Rasul cintai, hafal hadis, ribuan hadis.
Ahli ibadah ketika akan mati menangis, takut dengan siksaan Allah. Beliau menceritakan satu hadis sampai pingsan berkali-kali. Siuman cerita lagi, pingsan lagi. Ketika sadar, menyampaikan lagi, pingsan lagi. Tentang hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa itu? Kondisi ketika yang pertama kali akan disidangkan pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ternyata Allah lemparkan mereka ke dalam neraka. Ini amal soleh bukan? Amal soleh, mati syahid. Allahu Akbar, perang jihad fisabilillah. Tapi Rasul menceritakan orang yang mati syahid tadi Allah lemparkan dia ke dalam neraka karena ternyata niatnya tidak ikhlas. Niatnya bukan karena Allah. Engkau ingin berbangga-bangga disebut sebagai orang yang pemberani dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Lemparkan dia ke neraka. Allah tahu isi hati seseorang. Yang kedua, disebutkan lagi oleh Abu Hurairah tentang orang yang mereka membaca Al-Quran. Dan mereka menuntut ilmu. Baca Qurannya bagus, Masya Allah. Kalau jadi imam, Masya Allah enak sekali suaranya. Banyak orang yang nangis ketika dia baca Quran. Dia menuntut ilmu rajin sekali. Tulisannya banyak, buku pun di rumah banyak, dipajang-pajang di rumahnya. Jadi orang datang, wah ini ahli ilmu. Padahal cuma dibaca judulnya. Isinya nggak dibaca. Untuk pamer. Dia pintar baca Qur'annya. Untuk disebut orang yang pintar baca Qur'an. Bahkan juara MTQ. Juara 1 barangkali. Ngaji di mana-mana supaya disebut sebagai orang yang anak pengajian. Dan nanti terungkap kata Abu Hurairah menceritakan hadis dari Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, Allah pun akan mempertanyakan tentang perbuatannya. Ini contoh ya, orang yang mati syahid, orang yang baca Quran dan orang yang menuntut ilmu. Ternyata kata Allah, kamu melakukan ini semua bukan karena diriku, tapi ingin disebut-sebut sebagai orang yang ahli dalam membaca Quran, disebut-sebut sebagai orang yang ahli ilmu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk melemparkan orang tersebut, dimasukkan ke dalam neraka. Dan berikutnya yang terakhir, Abu Hurairah menceritakan tentang orang-orang yang berinfak. Mereka berinfak, mereka bersedekah. Ya, subhanallah. Betul-betul karena Allah bersedekah dan infaknya, ya orang tidak tahu. Orang mengatakan, wah dia memang dermawan ya, luar biasa. Duitnya habis buat membantu umat, jihad fisabilillah. Tapi di akhirat jamaah sekalian, ya Allah, Allah bongkar isi hatinya. Ketahuan, mau lari kemana? Di dunia ditipu orang-orang itu dengan kebusukan niat. Tapi nanti di akhirat Allah bongkar, ternyata niatnya bukan karena Allah. Ingin dipuji. Pamer. Ujub, sombong, sum'ah. Hatinya kotor, hatinya berpenyakit, hatinya keras. Maka Allah pun perintahkan malaikat untuk melemparkan orang tersebut, kembali dilemparkan dalam siksa api neraka. Ini contoh kan, contoh nyata ini. Contoh-contoh orang yang beramal soleh yang Rasul ceritakan. Bahwa mereka akan masuk neraka. Masuk neraka karena amal soleh. Ya Allah. Dan ini kita perhatikan saat ini. Bagaimana nasib kita? Jangan sampai kita termasuk yang diceritakan di hadis ini. Sahabat saja yang sudah jelas bertakwanya takut untuk riya, ujub, sombong, dan sum'ah. Contohnya siapa? Contohnya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, beliau ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam salat tarawih bersama Ubay bin Ka'ab. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, salat tarawih berjamaah di masjid, ada 2 orang sahabat bergantian untuk menjadi imam. Pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari. Dan Tamim Ad-Dari ini, kita baca riwayat beliau salah seorang sahabat yang suka salat malam, bukan ketika Ramadan ya, tapi sering kali beliau lakukan. Salat malam mulai dari ba'da Isya sampai menjelang datangnya subuh. Selesai 30 juz dalam 1 rakaat. 30 juz, 1 rakaat, selesai. Dari mulai ba'da Isya sampai menjelang datangnya subuh. Begitu juga Utsman bin Affan. Begitu juga Sa'id bin Jubair. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Nah di sini Tamim Ad-Dari, karena orang tahu ibadah beliau luar biasa, sampai orang melihat 30 juz dari ibadah Isya sampai menjelang subuh. Masya Allah. Dan beliau juga ditunjuk oleh Umar untuk menjadi imam salat tarawih. Berarti beliau memang punya kelebihan. Nah satu hari,
Beliau ditanya, bagaimana sholatmu di malam hari? Bagaimana sholat kamu di malam hari? Kalau kita kan, wah kita cerita, oh malah kalau malam-malam saya nggak tidur. Masya Allah, kita baca berapa juz ya, saya nggak tidur. Tapi lihat, Tamim Ad-Dari ketika ditanya, bagaimana sholatmu di malam hari? Maka dia pun marah besar, ditanya seperti itu. Marah dia. Karena orang ini ingin tahu tentang rahasia ibadahnya. Maka dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku hanya sholat 1 rakaat saja di tengah malam dengan sembunyi-sembunyi. 1 rakaat saja di tengah malam sembunyi-sembunyi. Lebih aku senangi daripada aku melakukan sholat semalaman, kemudian aku menceritakannya kepada manusia. Mendingan 1 rakaat orang nggak tahu daripada aku semalaman. Lalu aku ceritakan kepada orang lain. Dia marah, kenapa Anda pengen tahu tentang ibadah saya? Subhanallah. Akhirnya ketahuan juga. Bukan dia menceritakan, tapi orang lain melihat. Makanya diceritakan dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa dia salah satu sahabat yang seringkali mulai pada Isya menyelesaikan 30 juz hanya 1 rakaat saja. Allahu Akbar ya. Tapi gitulah. Orang-orang ini suka menyembunyikan kebaikan, ya, tidak mau mereka menyampaikan kepada manusia, takut hilang keikhlasannya. Taib ya. Sampai di sini barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya adalah jagalah hati kita, jaga niat kita, jaga keikhlasan kita, bukan hanya kita menuntut ilmu untuk mempelajari bagaimana cara beribadah yang sesuai sunnah, tapi kita juga harus memperhatikan dengan niat ini. Karena mohon maaf, survei membuktikan banyak yang sudah ngaji, taklim, bertahun-tahun, jilbab semakin bagus, cadar semakin baik, tapi dosa pun tidak ditinggalkan. Dosa pun terus berjalan. Sudah berjenggotan, sudah tampilan seperti orang yang sunnah, seperti orang yang dekat kepada agama, kelihatan soleh, tapi ternyata niatnya. Allah Maha mengetahui ya, hati-hati, timbulkan rasa takut kita kepada Allah, karena Allah senantiasa tahu di mana saja kita berada, kapan saja, tentang apa yang kita niatkan di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Ustadz, saya seorang istri. Ketika suami saya menyuruh saya melakukan sesuatu, saya tetap kerjakan. Tapi tidak jarang saya melakukannya sambil ngedumel. Dalam hati kesal, apakah saya berdosa? Apakah saya tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ya coba dilihat, yang disuruh, diperintah oleh suami itu suatu kebaikan sesuai syariat atau tidak? Kalau andai kata suami menyuruh istrinya melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, ya tentunya istri tidak boleh kan untuk mentaati suami. Suami bukan malaikat, dia bukan nabi dan rasul. Pasti punya potensi kadang-kadang keliru, salah, tergelincir, lupa, tidak sengaja, dan lain-lain. Maka istri harus melihat apakah perintah itu benar atau tidak. Kalau tidak benar, maka istri tidak boleh mentaati suami. Dan dia berdosa kalau andai kata mentaati suami dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Tetapi kalau andai kata suami memerintahkan kepada istri sesuatu yang sesuai syariat, maka mentaati suami itu ibadah. Mentaati suami itu ibadah. Dan ibadah yang besar. Karena Allah yang memerintahkan istri untuk taat kepada suaminya. Rasulullah yang memerintahkan ya istri untuk taat kepada suaminya. Tapi memang kita lihat ketika memang dia memerintahkan kemaksiatan, tidak boleh ditaati. Tapi selama suami memerintahkan kebaikan, ketaatan, sesuai syariat, sesuai sunnah, istri wajib untuk mentaati suami. Dan ketika dia lakukan perintah suami, maka dia sedang beribadah. Berarti dia harus ikhlas. Nggak boleh ngedumel, nggak boleh kesel. Meskipun ini hanya perintah suami, bukan perintah Allah. Tetapi terhitung sebagai ibadah.
Karena ibadah itu terbagi dua. Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah itu ibadah. Hubungan dengan sesama manusia, selama itu benar, itu ibadah. Ya, jadi jangan gedumel, jangan kesel, jangan dongkol apabila memang suami menyuruh suatu kebaikan. Ya, kalau memang diniatkan ikhlas, ya, semata-mata karena ingin menjalankan perintah Allah, karena Allah perintahkan untuk taat sama suami, maka terhitunglah pahala yang besar. Ya. Kemudian berikutnya, yang berikutnya adalah Ustadz, bagaimana jika istri memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada suami? Lebih kaya mungkin ya, dan lebih ningrat. Darahnya mungkin biru, dibeset keluar biru. Ya, ningrat statusnya lebih tinggi dari kekayaan, dari kedudukan, status nasab barangkali ya, dan lain-lain. Lebih tinggi daripada suaminya. Bagaimana melawan sifat ujub yang mungkin ada dalam diri istri? Orang tua masih sering menyombongkan diri. Bagaimana mengingatkan dengan cara yang tidak menyinggung? Ya, barangkali suami dari orang-orang biasa, ya, tidak terkenal. Mungkin istrinya terkenal. Mungkin suami juga dari kekayaan yang standar saja. Istri mungkin kekayaan orang tuanya sangat banyak, ya. Atau mungkin dari sisi yang lain-lain, ya. Dan inilah sehingga status sosial istri dianggap lebih tinggi daripada suami. Itu semuanya tidak bermanfaat, jemaah sekalian. Bahkan orang tua juga sering menyinggung, tuh suami kamu tuh nggak sesuai dengan diri kamu, makanya jangan salah pilih. Kamu tuh bangsawan, suami kamu tuh budak. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali begitu ngomongnya ya. Kamu tuh cantik kayak bidadari. Suami kamu ya cuma seperti Rasulullah doang. Luar biasa. Dipuji-puji sama orang tuanya. Tidak level, tidak sekufu. Ini perbuatan dosa. Ujub, sombong. Udah berbangga dengan dirinya, lalu merendahkan manusia. Apa itu? Sombong. Tadi saya katakan, bedanya ujub dan sombong. Ujub itu berbangga-bangga dengan diri sendiri, tetapi tidak merendahkan dan meremehkan manusia. Adapun sombong, dia berbangga-bangga dengan dirinya, merasa lebih hebat, lebih banyak kelebihan, status sosial dan lain-lain, lalu dia merendahkan orang lain. Bahkan orang lain itu nggak jauh-jauh, suami sendiri. Ini kan kesombongan. Anda sombong, Anda tidak bertaubat, besar peluang mendapatkan siksa kubur. Besar peluang mendapatkan su'ul khatimah. Besar peluang untuk mendapatkan siksa neraka. Karena negeri akhirat, akhirat itu mulai dari mana? Alam kubur. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kata Nabi, kubur itu adalah tempat pertama kali yang disebut negeri akhirat. Kubur. Setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar dan terus sampai surga dan neraka. Panjang perjalanan. Dan negeri akhirat itu kata Allah tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Dengan keselamatan di sana, kebahagiaan di sana, kesuksesan di sana, enggak diberikan kepada orang yang menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ya. Maka bagaimana jika istri memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada suami, maka hendaknya mereka tetap wajib untuk memberikan pelayanan, kepedulian, dan perhatian kepada suaminya. Yang kedua, tekan, ya, kendalikan bisikan-bisikan syaitan yang mengajak dirinya untuk menjadi orang yang ujub. Memang syaitan akan berusaha untuk memanfaatkan kebanggaan-kebanggaan yang sudah ada di hati itu. Bisikan syaitan menjadikan dia semakin membanggakan dirinya. Atau bukan syaitan yang mengganggu, tapi hawa nafsunya yang ada di jiwanya. Yang menjadikan benih-benih ujubnya semakin hari semakin besar. Ya. Ketahuilah, itu kalau memang
pilihan Allah, suaminya sudah saleh, suaminya bertakwa, berbahagialah Anda. Jangan direndahkan suami, itu dosa besar. Bahkan yang paling layak untuk diberikan perhatian, kepedulian, disenangkan, digembirakan, dilayani adalah suami. Yang pertama kali yang paling tinggi yang hidup bersama Anda. Bukan orang tua. Ketika Nabi ditanya siapakah yang paling berhak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya bagi seorang istri, suaminya. Bukan orang tua. Nomor satu suami. Anda rendahkan suami, Anda hina suami, Anda remehkan suami, ya, karena ujub, bangga-bangga, sombong dengan dirinya, status sosialnya, Anda berdosa besar. Ya. Maka berusahalah untuk mengendalikan sifat-sifat seperti itu, karena hal seperti itu adalah hal yang bisa menimbulkan murka Allah, dan kita harus menyadari bahwa status sosial yang kita miliki ini terjadi dengan izin Allah. Barangkali memang kekayaan kita lebih banyak, wajah lebih cantik, mungkin lebih dipandang oleh orang lain, rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih mewah. Itu semua adalah pemberian Allah untuk menguji iman kita. Yang suami ternyata biasa-biasa saja, tapi dia bertanggung jawab, tetap memberikan nafkah, Masya Allah, ya. Dia soleh juga, Masya Allah. Tapi ketahuilah, kelebihan yang Anda miliki itu pun kalau benar ya, kelebihan dari harta yang halal, jangan-jangan kelebihannya dari harta yang haram. Hasil bapaknya korupsi dulu. Bapaknya korupsi, banyak duitnya, atau dari harta-harta yang haram. Ya. Dan kalaupun itu halal, ketahuilah, apa yang Anda miliki, atau orang tua juga banyak memiliki kelebihan, itu semua bukan milik Anda. Anda cuma dititipkan, cuma diamanahkan, semuanya milik Allah. Bagaimana kita mau berbangga dengan suami tadi? Sedangkan yang Anda miliki juga bukan milik Anda semua. Semuanya milik Allah. Orang tua Anda juga, semuanya milik Allah. Ya, demikian ya, itu caranya menasihati diri kita dan kita rubah ya, supaya kita lebih tawadhu. Tidak menyombongkan diri, rendahkan hati kita, rendahkan hati seorang istri di hadapan suami. Suami tidak boleh sombong kepada istri, istri pun tidak boleh sombong kepada suami. Kemudian bagaimana cara menghilangkan rasa ujub? Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ujub? Iya, ujub itu bisa dialami oleh kita, tetapi tentunya kita harus mengetahui kiat-kiat agar kita bisa terhindar dari ujub. Di antaranya adalah untuk menghindari atau menghilangkan sifat ujub ini adalah yang pertama, ya, berbangga-bangga dengan diri kita. Pertama, ketahuilah bahwa seluruh kebaikan yang dilakukan hakikatnya berkat rahmat Allah. Ini yang pertama. Hendaknya kita meyakini, kita mengetahui, kita menyadari apapun yang bisa kita lakukan pada saat ini, bisa sholat, bisa datang ke majelis ilmu, ya, bisa punya harta, bisa punya istri, bisa punya suami, dan seterusnya. Ini semua adalah berkat rahmat Allah, nikmat darinya, dan taufik serta hidayah dari Allah. Bukan semata-mata hasil kerja keras kita. Sadari itu. Kalau kita tahu bahwa semua ini milik Allah, maka kita tidak berani untuk ujub dan sombong. Dan Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada dirimu, kata Allah, itu semuanya milik Allah. Ayo, mau kemana kita? Kita punya apa? Dunia akhirat milik Allah. Langit dan bumi milik Allah. Semua isinya termasuk kita. Maka sering-sering kita untuk bermuhasabah, evaluasi, introspeksi. Ketahuilah seluruh kebaikan yang dilakukan, yang kita miliki, ya, yang kita kerjakan, semuanya adalah rahmat Allah. Allah berikan hidayah kepada kita, makanya kita bisa seperti ini. Allah berikan taufik, karunia, nikmat, rezeki, makanya kita bisa seperti ini. Ya, yang kedua, untuk menghilangkan rasa ujub ini adalah ketahuilah ketaatan kita kepada Allah sebanyak apapun. Sebanyak apapun ketaatan yang kita miliki, yang kita persembahkan kepada Allah, tidak bisa sebanding dengan sedikit saja kenikmatan
yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sebanyak apapun ketaatan kita, sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun capek, letih, lelah kita untuk melakukan berbagai perkara yang wajib maupun yang sunnah, ya, tapi itu sebetulnya tidak bisa sebanding dengan sedikit saja kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mau hitung-hitungan. Allah berikan mata, bisa melihat. Coba, mata saja, belum yang lain ya. Bandingkan dengan amal ibadah kita. Amal kita sangat sedikit. Yang sedikit ini pun gak ikhlas. Yang sedikit ini pun banyak dosanya. Yang sedikit ini pun banyak sekali riyaknya, sum'ahnya, ujubnya, sombongnya. Mungkin juga tidak sesuai sunnah. Bagaimana kita mau membanggakan? Allah memberikan mata saja tidak bisa dibandingkan dengan semua ibadah kita. Baru mata, belum telinga, lisan, kaki, tangan, hati, kemaluan, mampu memahami Islam, mampu mempelajari Islam. Itu nikmat, tidak semua orang diberikan hidayah. Mau hitung-hitungan dengan pemberian Allah. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita pasti tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau mau hitung-hitungan dengan nikmat satu saja, belum yang lain, mata. Tentunya kita harus menyadari dari situ saja bahwa kita tidak boleh untuk ujub, karena hakikatnya semua berasal dari Allah, ya. Jadi semakin banyak ibadah kita, semakin banyak dakwah kita, semakin banyak kehadiran kita di majelis ilmu, dan lain-lain yang wajib dan sunnah, bangun malam, sholat tahajud, puasa, Senin, Kemis, berinfak, sedekah, segala macam, Masya Allah, haji, umroh berkali-kali, macam-macam ibadah. Tapi tetap itu nggak ada artinya dibandingkan satu saja, nikmat mata. Tidak bisa dibandingkan dengan seluruh ketaatan kita. Apalagi ketaatan itu pun ternyata tidak semuanya benar. Banyak riya, ujub, sum'ah, dan sombongnya. Iya, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, cara untuk menghilangkan rasa ujub adalah ketahuilah ada hamba yang lain. Ada hamba yang lain, hamba-hamba Allah yang telah beramal yang sebetulnya lebih banyak daripada ibadah yang kita lakukan. Kita nggak ada apa-apanya. Ini untuk menghilangkan rasa ujub. Ujub ini kan bangga dengan diri kita. Oh, saya hebat, saya hebat. Apa hebatnya? Masih banyak hamba-hamba yang lain yang lebih dahsyat dibandingkan kamu. Kamu baru ngaji, baru taklim, baru berubah, baru berhijrah, baru menginjak masjid sudah berbangga-bangga. Yang lama saja belum tentu diterima. Apalagi yang baru. Lihat orang-orang lain yang kita lihat lebih banyak ibadahnya, lebih banyak ketaatannya, lebih banyak amalnya dibandingkan kita. Itu yang menjadikan kita, ya, gak ada apa-apanya ternyata saya. Lihat Rasulullah, lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat para tabi'ut tabi'in, ulama di zaman sekarang, bagaimana orang-orang teman-teman kita yang lebih bertakwa dibandingkan kita, lebih semangat dari subuh sampai isya, dia sholatnya di masjid. Ada di mana? Laki-laki di rumah. Nggak ada uzur. Di rumah. Sholatnya berjamaah tidak. Lalu mau berbangga-bangga. Subhanallah. Lihat orang lain yang lebih banyak sekali kontribusinya. Capek letih lelahnya dalam dakwah misalnya. Atau ibadahnya luar biasa. Selama Ramadan kemarin mereka ibadah puasanya bagus. Bangun malam, mereka sholat tarawih, mereka baca Quran. Lah kita baca Qurannya berapa banyak? Nah ini cara untuk menekan keinginan untuk ujub. Kita ceritalah ya, selesai Ramadan, Pak Ustadz, Alhamdulillah saya kemarin khatam Quran. Berapa kali? Sekali Pak Ustadz. Sekali aja bangga, cerita sana, cerita sini. Bahkan di status WhatsApp-nya, Alhamdulillah khatam Quran. Baru sekali berbangga-bangga dengan ujubnya. Coba lihat Al-Imam Asy-Syafi'i 60 kali khatam Quran di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tapi Imam Syafi'i nggak pasang status. Baru sekali. Lihat, Anda tadi malam bangun malam, coba-coba lah ya, ternyata bisa 3 jam lah cerita sama orang, di posting lagi.
ya di sosial media segala macam. Ini lihat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Al-Imam Abu Hanifah. Malamnya itu nggak tidur 30 juz selesai. Anda baru bangun malam cuma 2 rakaat doang. Nah, itu cara kita untuk ya supaya tidak tumbuh ujub, lihat kepada amal yang dilakukan oleh orang lain yang ternyata lebih ikhlas, lebih banyak ya dibandingkan kita. Yang keempat, cara untuk menghilangkan rasa ujub ini adalah jangan merasa aman dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan merasa aman dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu apakah dosa-dosa itu diampuni Allah ataukah tidak. Semua amal masih misteri. Ya, jangan pernah merasa aman dengan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kita tidak tahu dosa itu diampuni atau tidak oleh Allah. Kenapa kita ujub? Oh, sekarang Anda udah ngaji, Pak Ustadz. Penampilan Anda sudah berubah, Masya Allah. Ya, dan Anda sudah mulai begini, lalu dia menceritakan, dia memamerkan. Mungkin kita nggak tahu hati dia ingin dipuji atau apa, tapi kok orang ini seringkali menceritakan kebaikannya. Ya, dan memamerkan ini dan itu, ya. Dan ujubnya ada berbangga-bangga dengan dirinya, mungkin di kamar sendirian, di mobil sendirian. Kan ujub kan begitu. Nggak butuh orang lain dia. Kalau riya butuh orang lain, sum'ah butuh orang lain, sombong butuh orang lain. Tapi kalau ujub nggak butuh orang lain, ngomong sendirian dengan dirinya sendiri. Betapa saktinya saya. Nauzubillah min dzalik. Coba Anda lihat dosa Anda. Oh, saya kan udah tobat, Pak Ustaz. Saya udah tobat dengan tobat nasuha. Kata siapa? Kata saya. Kata Allah. Kan sekarang sudah bertobat. Iya, sekarang bertobat. Dosa di masa lalu. Apakah kita yakin dosa-dosa itu diampuni? Adakah informasi Allah turunkan wahyu? Bahwa memang dosa kita semua diampuni? Dan dosa yang sekarang pun juga diampuni? Adakah jaminan bahwa besok juga kita nggak berbuat dosa? Nggak ada. Bagaimana kita ujub? Ya Allah, nggak ada. Ustadz satu pun nggak boleh ujub. Ulama satu pun nggak boleh ujub. Ustadz nggak ada jaminan. Bisa jadi mereka masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Yang tampil di sini saya memberikan materi ini bukan berarti sudah lebih baik. Tapi kita ketemu seperti ini dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati di antara kita. Semua masih misteri jamaah sekalian. Saya punya dosa, Anda punya dosa. Dosa masa lalu, masa sekarang. Dan besok, lusa, dosa lagi. Lalu bagaimana kita mau ujub? Para sahabat Rasul, ketika mereka mau meninggal, nangis. Bilal menangis, Abu Hurairah menangis, Abu Bakar menangis, ya, Abu Musa al-Asy'ari menangis, para tabi'in Hasan al-Basri menangis. Ketika mau meninggal, ternyata mereka menangis. Kenapa? Karena mereka takut. Ya Allah, ini sudah jelas bertakwa. Dosa mereka sedikit. Coba dengarkan. Suatu malam, Al-Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah bangun di tengah malam, lalu beliau menangis, tiba-tiba bangun dan nangis. Dan tangisannya semakin menjadi-jadi. Maka anggota keluarganya pun terbangun semuanya. Dan ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kenapa engkau menangis seperti ini? Ada apa? Ada apa? Karena tangisnya semakin hari semakin keras dan menjadi-jadi. Maka dia pun menjawab pertanyaan dari anggota rumah tangganya ini. Kenapa? Karena aku ingat tentang satu dosa yang pernah aku lakukan. Aku takut dengan dosa itu Allah berikan aku siksa neraka. Menangis sejadi-jadinya bangun di tengah malam. Karena gara-gara ingat satu dosa yang pernah dia kerjakan. Ini imam, ulama besar, rujukan umat. Yang wafatnya sampai begitu ratusan ribu orang. Mengantarkannya kepada tempat dia dikuburkan. Pasar sepi tutup, toko-toko tutup ketika dia memberikan kajian. Ketika dia mati pun tidak ada perniagaan, pasar tutup semuanya, mengantarkan beliau dari masjid ke tempat pemakaman pagi sampainya sore.
Ramainya orang yang mengantarkan beliau. Dari masjid ke tempat pemakaman nggak bisa jalan. Penuh orang, sesak. Ratusan ribu orang. Itu Al-Imam Hasan Al-Basri. Tapi di waktu malam beliau bangun, nangis jadi-jadinya. Kenapa? Ingat tentang satu dosa yang pernah aku lakukan. Satu dosa. Dia takut. Nah kita berapa banyak dosanya? Tapi nggak pernah menangis. Atau pernah tapi jarang menangis. Hanya lewat begitu saja baca Quran. Hanya lewat begitu saja ketika mendengarkan kajian. Nggak bersih hati kita. Nggak terketuk hati kita. Ini contoh-contoh orang-orang yang bertakwa. Dan kita perkirakan dengan kuat sekali, beliau termasuk orang bertakwa. Ulamanya para ulama. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di zaman tabi'in. Bayangkan jemaah sekalian, satu dosa dia kebangun di waktu malam, dia menangis, ya Allah, satu dosa yang dia ingat, dia takut dengan dosa itu, Allah akan masukkan dia ke dalam siksa, neraka jahanam. Saja satu dosa, dan kita prediksi dosa beliau sedikit. Kita perkirakan sedikit. Tapi dengan satu dosa saja menimbulkan tangisan yang membangunkan semua anggota keluarga, dan itu bukan ria. Memang dia penuh rasa takut, dan terkenal orang yang sangat takut kepada Allah. Nah seperti itu ya, cara untuk menghilangkan ujub. Ya, jangan pernah merasa aman dengan dosa-dosa. Sahabat saja nggak pernah merasa aman. Para tabi'in, para ulama nggak pernah merasa aman dengan dosa yang telah mereka kerjakan. Apalagi kita. Karena hakikatnya kita tidak tahu apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Ya, demikian. Jadi sudah berapa tadi? 4 ya. Sebetulnya lebih dari 10 nih. Lebih dari 10 cara untuk menghilangkan rasa ujub di hati. Tapi sepertinya waktu kita tidak cukup ya. Kalau kita sebutkan semuanya untuk bisa menghilangkan rasa ujub. Nantilah kapan-kapan insya Allah bisa ditulis ulang dan dirapikan dan dimasukkan ke Telegram saya. Mudah-mudahan ya. Iya, barangkali satu pertanyaan lagi, karena sebentar lagi sudah jam 11 ya. Saya pilih saja yang sesuai tema dulu. Ustadz, Allah Maha mengetahui isi hati seseorang, bagaimana melawan futur nikmat, khususnya rezeki berupa nafkah, uang yang diberikan suami. Bagaimana melawan futur nikmat, khususnya rezeki berupa nafkah yang diberikan oleh suami. Mungkin bukan futur ya, kufur barangkali ya. Kufur nikmat, bukan futur. Ya, suami sudah memberikan kebaikan, kemudian diingkari, kufur. Karena di hadis disebutkan demikian. Ya, banyaknya wanita-wanita yang menjadi penghuni api neraka. Mayoritas manusia masuk neraka. Kata Nabi demikian sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka kufur. Apakah kufur kepada Allah? Tidak. Mereka kufur kepada suaminya. Mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ternyata kebanyakan manusia seperti itu, yaitu dari kalangan wanita, para istri. Para istri banyak yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Apakah Islam melarang seorang hamba untuk berkeluh kesah? Berkeluh kesah itu sifatnya manusia. Kadang-kadang kita suka berkeluh kesah, tetapi tidak boleh kita jadikan istiqomah. Berkeluh kesah yang terus-menerus itu dosa. Karena hakikatnya kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai, takdir Allah yang datang tidak kita sukai, itu semua terjadi dengan izin Allah kan? Semua terjadi apapun yang di langit dan di bumi dengan izin Allah terjadi. Kita barangkali awalnya nggak sabaran. Orang yang nggak sabar itu mudah berkeluh kesah. Tanda-tanda orang tidak sabar adalah dia tidak ikhlas, mudah berkeluh kesah, dan tidak mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ketika pertama kali benturan terjadinya musibah. Itu tanda-tanda orang yang tidak sabar, tidak ikhlas, dia mudah berkeluh kesah, dikit-dikit berkeluh kesah saya begini, terus ya, ngedumel terus dengan kondisinya. Nggak boleh. Berkeluh kesah itu mungkin di awal-awal karena kita lupa sifat manusia ya. Tapi nggak boleh terus-menerus. Bahkan yang lebih baik lagi adalah kita tidak berkeluh kesah. Itu yang lebih baik. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah dan kepada makhluk. Dan kalaupun dia butuh sesuatu yang memang sangat, ya berkeluh kesah kepada Allah pun nggak masalah. Dia butuh kepada Allah. Tapi jangan selalu lah, dikit-dikit. Apalagi buruk sangka kepada Allah. Terima semua, ridho dengan ketetapan Allah, ikhlas, sabar, dan tidak buruk sangka kepada Allah, bahkan bersyukur seharusnya kita menghadapi suatu persoalan. Karena musibah terjadi dengan izin Allah, bisa jadi dengan sebab ini menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Jadi seorang hamba, kalaupun mereka berkeluh kesah kepada manusia, jangan sering-sering. Barangkali mereka curhat, Pak Ustadz saya begini, teman-teman begini, ya sekali-sekali lah. Barangkali ada masalah-masalah yang mereka tidak bisa mencari solusinya, ya mereka minta jawaban dari orang yang berilmu. Sekali lagi ya, orang berilmu dan bisa menyimpan rahasia, tidak masalah. Tapi kalau sering-sering berkeluh kesah, ada masalah lagi, berkeluh kesah terus. Ini berarti orang ini nggak sabar. Kalau kita menyampaikan masalah kita kepada Allah, nggak masalah, boleh. Karena memang hanya Allah yang bisa menyampaikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau kepada manusia terus-menerus, tentunya menjadi orang yang dikatakan tidak sabar orang ini. Berarti dia bukan orang yang bertakwa, bukan orang mukmin yang mampu menghadapi atau menyikapi masalah dengan benar. Ya. Jadi sekali lagi atas pertanyaan ini ada dua rupanya ya. Kufur nikmat, hati-hati para ibu-ibu, istri di bawah, ya bahwa jangan sampai mengkufuri nikmat. Artinya jangan sampai mengatakan bahwa suami tidak pernah berbuat baik sama saya. Padahal suaminya sudah baik. Suaminya sudah baik. Masya Allah, bertanggung jawab. Dia pemimpin, dia saleh. Selalu menasihati, selalu mendakwahi keluarganya. Tapi selalu mengatakan bahwa suami nggak pernah berbuat baik kepadanya. Selama setahun ini nggak pernah berbuat baik. Subhanallah. Nah, ini kufur nikmat dan itu adalah penyebab istri akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Bagaimana melawannya? Ya ketahuilah. Bagaimana caranya? Supaya tidak melakukan kufur nikmat. Ya ketahui tentang kebaikan-kebaikan suami. Agar kita itu senantiasa bisa berterima kasih kepadanya. Ya, ingat kebaikan-kebaikan orang lain. Jangan ingat kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan kita kepada orang lain, lupakan. Yang kita ingat tentang diri kita adalah ingat tentang dosa-dosa kita. Dari dulu sampai hari ini, ingat semuanya. Dosa apa yang pernah kita lakukan. Meskipun sudah ngaji. Dulu waktu SMP ngapain kita? SMA, kuliah, bekerja, dewasa, remaja, sampai sekarang ini. Ingat semua dosa-dosa itu. Jangan pernah merasa bahwa sudah diampuni Allah semuanya. Siapa yang bilang? Kan saya sudah bertobat. Iya, Anda sudah bertobat. Tobat nasuha enggak? Kata saya, sudah, kata Allah. Ingat tentang dosa-dosa kita. Sebagaimana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tadi. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Sirin. Tabi'in yang lain. Beliau mengatakan, ketika beliau mendapatkan musibah, aku tahu kenapa aku mendapatkan musibah di hari ini. Ini semua ini, ya, musibah yang aku dapatkan sekarang ini, akibat dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Masih ingat dia. Masya Allah. Muhammad bin Sirin, seorang ulama di zaman tabi'in. Masih ingat dosanya 40 tahun yang lalu. Ini dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Makanya sekarang aku mendapatkan musibah seperti ini. Balasan dari Allah. Orang-orang terdahulu dia bisa menghitung dosa-dosanya. Karena dosanya sedikit. Kalau kita kan nggak bisa menghitung karena dosa kita banyak. Ya, maka bagi para istri atau siapa saja muslim, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Istri ingat kebaikan suami, suami juga ingat kebaikan istri. Kita ingat kebaikan teman kita, ustadz juga ingat kebaikan jamaahnya, jamaah juga ingat kebaikan ustadznya, ingat kebaikan orang lain. Agar kita bisa berterima kasih kepadanya. Tapi jangan pernah kita mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Karena ini bisa menimbulkan ujub.
dan sombong. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini barangkali ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah menjaga kita semua, hati kita bersih dan niat kita ikhlas dan kita terhindar dari masuk neraka karena amal soleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.